Halo, jumpa lagi bersama saya Nana Agus Mayana. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk melakukan perawatan terhadap motor brushless DJI Mavic Mini, dan hal ini berlaku untuk segala jenis drone yang menggunakan motor brushless, dan bagaimana caranya untuk melakukan pemilihan pelumas mana yang paling tepat dan paling aman terhadap motor brushless drone kita. Seperti apa? Simak terus. Sebagai user sekaligus pilot sebuah drone, sudah seharusnya kita care terhadap drone kita sendiri, yaitu melakukan perawatan. Salah satunya yaitu perawatan terhadap motor brushless-nya ini. Pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa motor propeller blade ini merupakan salah satu faktor yang membuat drone bisa jatuh atau drone itu crash. Supaya hal itu tidak terjadi dan kita juga nyaman ketika menerbangkan drone kita, maka kita harus melakukan perawatan. Yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan. Kita anggap aja ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Kita cek aja di sini secara visual. Karena desain dari motor brushless ini kan ada lubang di bagian atas. Nah, itu kita bisa lihat langsung bagian-bagian, ada gulungan-gulungan tembaganya dan bagian dalamnya lah gitu. Nah, ini ada plus minusnya nih, desain seperti ini. Kalau bolongan ini masuk pasir atau debu, ini bisa langsung masuk ke gulungan tembaganya. Jadi, karena ini ada bolong, jadi kita bisa langsung melihat di bagian dalamnya ini. Kita cek dengan teliti apakah di situ ada kotoran-kotoran. Nah, kalau misalnya kita rasa bersih, yang kedua, kita harus cek dengan memutarnya. Kita putar aja ini dengan perasaan lah, pakai perasaan. Jadi pelan-pelan aja gitu kita rasain. Ini macet apa enggak? Kita putar terus sampai 360 derajat. Apa lebih juga nggak apa-apa. Yang penting kita rasain aja di sini. Kalau dia putarannya lancar, nggak ada yang ganjel gitu. Kalau misalnya ada yang ganjel, kita perlu tandai nih, yang ini yang bermasalah kayak gitu ya. Kalau udah kita lihat bersih sama kita putar begini, kita rasain aman, kita pindah ke yang selanjutnya. Tapi kita ingat tuh, kita putar ini gimana rasanya yang tadi. Jadi fungsinya itu kita buat ngebandingin putaran yang ini sama enggak gitu beratnya. Jangan sampai yang ini lebih ringan, yang ini lebih berat gitu ya. Nah, sekarang kita yang ini sama kayak tadi, kita lakukan pemeriksaan. Di sini ada debu atau kotoran atau apa. Kalau bersih, kita bisa putar gini. Nah, kita putar aja begini lagi sampai 360 derajat lebih. Nah, lalu kita bandingin sama yang ini nih. Nah, sama enggak putarannya? Harusnya sama. Kalau misalnya salah satu berat, berarti salah satu ada masalah. Entah itu kotoran atau bearingnya kurang pelumasan. Jadi kan motor brushless ini kan juga di tengahnya pakai bearing ya. Jadi kita juga kalau ada yang berat kayak gini, kita lakukan pelumasan. Nah, saya rasa sih yang depan ini lebih berat daripada yang ini. Tapi kalau untuk yang ganjel ini nggak ada. Nah, ini bisa aja terbang dengan aman dan lancar. Cuman kita nggak tahu nanti kalau di atas nanti dia semakin panas atau keadaannya semakin parah, kita kan nggak mau itu ya. Jadi kita harus melakukan perawatan. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Kita rasain sama kayak yang tadi langkahnya. Nah, ini lancar. Kemudian yang ini juga sama, ini juga lancar. Jadi yang saya anggap rada berat yang ini. Nah, jadi perbedaannya itu kalau kita putar di sini nomor 1 sama di sini ini beda. Tapi kalau yang nomor 2 sama nomor 3 itu sama. Nah, harusnya keempat propeller blade ini sama. Nggak ada yang berat gitu.
Kalau ada yang rada berat sedikit, itu bisa jadi pelumasan si bearing ini kurang. Kita mesti menambahkan pelumas di bearing ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang jangan langsung nambahin pelumas nih. Kalau ada masalah kayak gini, kita semprot dulu pakai angin. Kalau misalnya teman-teman nggak ada kompresor, bisa ke tukang tambal ban yang ada kompresornya. Bisa minta tolong di situ semprotin, tapi pastikan dulu di tembakan kompresor itu nggak ada air ya. Karena kan ini motor juga ada arus listriknya. Kalau misalnya basah, ada airnya, itu bisa jadi kenapa-kenapa. Makanya biasanya di kompresor itu kita cek dulu sebelum kita tembakan ke sini, kita cek dulu ke tangan kita atau ke baju gitu. Ada kandungan airnya apa enggak? Kalau misalnya ada, kita buang dulu sampai kering. Nggak apa-apa daripada drone kita yang kenapa-kenapa gitu kan. Nah, kita tembak dulu nih pakai angin kompresor. Oke, saya contohkan karena kebetulan di tempat saya ini workshop, jadi ada kompresor, angin dari kompresor, jadi saya tinggal tarik selang aja. Ini ada kompresornya ya, ada anginnya gitu. Jadi kalau kompresor di tempat kita sudah ada dryernya, jadi untuk penangkal air gitu kan. Tapi kita harus cek juga, kita cek dulu lah ke tangan kita atau ke baju kita, ini ada airnya apa enggak, takutnya masih ada air gitu kan. Kita ceknya seperti ini aja, kita cek, kita bisa rasain lah ada air apa enggak. Kalau misalnya kita rasa sudah aman, oke, kita bisa lanjut ke drone kita. Jadi kita lakukan penyemprotan ke motor brushless-nya ini supaya di dalam ini kotoran-kotoran bisa keluar, atau kalau ada pasir yang menyumbat juga bisa keluar. Sambil diputar-putar bodinya biar merata. Nah, ini tembakan anginnya juga ini tadi udah saya sesuaikan ya, jangan terlalu kenceng juga, jangan terlalu pelan juga, supaya yang penting kotoran-kotoran bisa ketembak keluar. Nah, kalau tembakan kompresor ini kita bisa lakukan keempatnya ya, jadi ini nggak ada masalah kalau kita bersihkan semua supaya benar-benar motor brushless kita bersih dari kotoran-kotoran atau debu-debu. Kalau misalnya kita nggak pernah terbang di daerah pantai atau yang berpasir, kemungkinan sih minim untuk masuk pasir. Tapi untuk debu dan kotoran itu bisa aja masuk, karena debu dan kotoran itu kan adanya di mana aja ya. Jadi ya ini perawatannya untuk supaya debu-debunya nggak ada, ini ditembak aja pakai angin dari kompresor. Kalau udah ditembak, kita bisa matikan kompresornya. Oke, setelah kita lakukan penyemprotan dengan kompresor, kita bisa lanjut ke pelumasan. Nah, kita juga bisa milih nih, saya punya beberapa pelumas yang mungkin di tempat lain ada yang memakai ini, dan yang lain-lain gitu. Jadi saya punya beberapa. Kita pilih yang mana nih untuk motor brushless drone kita yang paling tepat. Kita balik dulu ke tujuan kita. Kita melumasi drone ini untuk apa gitu. Jadi kalau kita tujuannya udah tahu, kita ingin melumasi bearing agar bearing ini licin. Kita juga harus tahu desain dari motor kita ini terbuat dari apa. Nah, brushless kita ini terbuat dari gulungan tembaga, dan di dalam gulungannya itu frame-nya itu plastik. Berarti di situ ada tembaga dan plastik. Nah, di tengah-tengahnya ada bearing yang harus kita lumasi. Jadi artinya kita harus memilih pelumas yang aman terhadap plastik dan tembaga, tapi sanggup untuk melumasi bearing. Seperti itu ya. Jadi di sini ada ini kontak cleaner. Kita juga harus tahu ini fungsinya untuk apa. Ini fungsinya untuk membersihkan komponen elektrik atau mainboard gitu ya. Jadi di situ ada komponen elektrik yang
bisa bersih dengan ini dan kering dengan cepat gitu. Tapi sifatnya ini dia menghilangkan air dan juga minyak. Kalau misalnya kita semprotin ini di bearing kita, yang ada nanti bearing kita tambah macet karena pelumasan di sana dihilangkan oleh kontak cleaner ini. Memang ini bagus untuk elektrik dan brushless kita juga elektrik, tapi kita harus tahu di dalam brushless kita itu ada bearing. Bearing itu perlu pelumasan dengan minyak. Kalau minyak kena ini hilang minyaknya. Jadi makin lengket atau makin seret. Nah, jadi saya nggak akan gunakan ini untuk pelumasan. Dan yang ini yang biasa kita jumpai di pasaran ya, WD-40. Nah, ini juga karakternya juga apa harus kita harus tahu. Ini multifungsi. Tapi saya nggak yakin kalau ini aman terhadap plastik yang ada di dalam dinamo ini, gitu. Jadi dari sekian banyak, saya pilih ini. Ini adalah minyak mesin jahit ya. Kalau saya baca-baca dari kandungannya ini mineral oil untuk mesin jahit, yang di situ juga ada dinamo gitu. Nah, ini yang paling aman untuk bearing kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan pelumasan ini juga harus hati-hati ya. Kita lumasi bagian dalamnya yang bearingnya aja, jangan sampai kena yang tembaganya. Nah, itu kita harus pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru gitu. Nah, jadi kita tinggal buka ini, kita lakukan pelumasan di sini gitu. Kalau kita udah lumasi yang bagian yang seret tadi, kita tes, lakukan putaran lagi, putaran-putaran, kita lakukan putaran ini. Nah, yang ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kan tadi nggak seret ya, ya nggak usah kita kasih pelumasan. Karena apa? Karena sifatnya dari minyak, sebagus-bagusnya minyak itu adalah lengket. Jadi kalau misalnya ada debu kecampur minyak, itu jadinya lengket, debu itu nempel gitu ya. Kalau misalnya nggak ada indikasi seret gitu atau kurangnya pelumasan, kita nggak usah ngasih pelumas. Jadi yang kita lakukan hanya menyemprot aja. Kalau misalnya kita ada indikasi buat seret, baru kita lakukan pelumasan. Pelumasannya juga sedikit. Nah, itu aja sih. Untuk melakukan perawatannya sih simple, cuman 2 poin aja ya, yaitu disemprot dan kita juga harus jaga pelumasannya di situ. Oke, sekian dulu dari saya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan ditunggu next video saya. Jangan lupa untuk bunyikan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan info yang menarik lainnya dari saya.